Halo teman-teman semuanya, nama saya Miko Rustupareja dengan NPM 231010588. Hari ini saya bakalan mendemonstrasikan program yang setelah saya buat, program PBO, yaitu CRUD ya sebenarnya, dari NetBeans, yaitu dari Java, menggunakan Java, yang temanya adalah konsultasi hukum. Yuk langsung aja kita ke programnya. Ya di sini program yang telah saya buat, kita run dulu ya. Kita run dulu. Nah, di sini ada terdapat menu utama, yaitu ada beberapa menu yang lain. Maksud saya ada pilihan yang lain. Nah, yang pertama itu ada konsultan, kita buka dulu. Nah, di sini ada NIP konsultan, nama, email, alamat, dan nomor telepon. Ini kita NIP-nya kita isi 3, namanya kita isi Rifki. Emailnya kita isi rifki@gmail.com, alamatnya kita isi Sultan Adam 8 ya, kita simpan. Nah, datanya sudah berhasil disimpan. Lalu ketika saya mau mengubah sesuatu, misalkan ini saya ubah alamatnya ya, alamatnya saya ubah menjadi misalkan ternyata bukan ini nih, bukan Sultan Adam, melainkan itu Gatot Subroto. Kita ubah, nah maka datanya berhasil diubah. Nih langsung terubah. Lalu saya mau hapus, nih saya mau hapus datanya. Nah bisa ya. Nah di sini kan ada tabel laporan. Kalau kita mau cetak laporan juga bisa. Tunggu dulu. Nah nanti hasilnya bakalan seperti ini. Oke, sudah. Kita kembali, kita ke menu layanan. Nah ID layanan kita isi 2, nama layanannya misal apa ya, pengadilan deh, boleh. NIP konsultannya tadi 2 ya, nama konsultannya 2 tadi itu ada Suher ya. Kita simpan. Nah data berhasil disimpan. Nah kalau saya mau ubah nih, misalkan ternyata nama layanannya bukan pengadilan, namanya misalkan apa deh, apa ya, penanganan kasus kali, penanganan kasus misalkan. Saya ubah. Nah data berhasil diubah. Nah seperti ini ya. Oke, sudah. Ketika saya mau hapus mungkin, nah dia langsung terhapus sama seperti tadi. Karena di sini juga ada laporan, maka di sini juga ada laporan yang tertera kalau kita mau cetak. Lanjut kita ke pelanggan. Nah ID pelanggan misalkan di pelanggannya 2, nama pelanggannya misalkan Suher tadi ya, alamatnya di HKSN, emailnya suher@gmail.com, nomor teleponnya simpan. Nah datanya langsung disimpan. Kalau kita mau ubah, misalkan kita ubah, bebas ya teman-teman, ini juga bisa kalian ubah sebenarnya, tapi anggap saja orang baru masukkan data keliru, jadi langsung aja kita ubah 21 di sini. Kita ubah, nah data berhasil diubah. Atau yang lain deh, misalkan alamatnya bukan HKSN. Nah tadi saya isi HKSN kan, nah, ini HKSN kan, saya ubah, saya ubah. Nah dia langsung terubah. Kalau saya hapus nih, maka dia akan terhapus. Cetak laporan juga sama seperti tadi, dia langsung seperti ini. Oke, lanjut kita ke tabel pembayaran. Tabel pembayaran di sini ada. Nah di tabel pembayaran ini kalian harus menyesuaikan
ID layanan dan juga ID pelanggan. Karena kalau ID layanan dan ID pelanggannya tidak ada, maka dia tidak bisa menyimpan ID pembayaran yang baru. Jadi misalkan ID pembayaran yang baru nih, karena tadi saya hapus ID layanan di menu layanan dan menu pelanggan, jadi yang ada cuman ID layanan 1 dan ID pelanggan 1. Jadi misalkan saya ID layanannya 1, sini namanya siapa nih, menurut data di sini namanya Miko kan. Nah, di sini statusnya unpaid atau terbayar ya. Kita simpan. Nah, maka datanya berhasil disimpan. Kalau kita ubah sebenarnya ya, sini kita ubah menjadi eh, transfer. Ubah. Nah, dia bisa. Kalau kita hapus juga kalian bisa. Oke. Kalau kita cetak laporannya maka sama seperti tadi juga. Maka langsung terjadi seperti itu. Nah, di data pemimpin di sini semuanya ada data baru ya. Dia tidak menyangkut data-data yang sudah lama. Ini pemimpinnya misalkan NIP pemimpinnya 3, nama pemimpinnya misalkan Rifki. Alamatnya Sultan Adab. Emailnya rifki@gmail.com. Nomor telepon kita tambahkan. Nah, dia langsung bisa tersimpan. Kalau kita mau ubah, misalkan kita mau ubah si ini nih, si yang Miko nih, datanya kita mau ubah. Nah, handil baktinya kita ubah menjadi Trans Kalimantan. Coba kita ubah. Nah, maka dia akan terubah di sini. Kalau kita mau hapus, misalkan kita mau hapus ini, kita hapus. Nah, maka dia bakal terhapus. Kalau kita cetak, nah bakalan seperti ini ya, teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup. Itu demonstrasi untuk program saya. Jadi saya mohon maaf sekali kalau ada kekurangan, dan juga mohon maaf sekali untuk keterlambatan mengupload videonya ya teman-teman. Saya mohon maaf banget. Jadi itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.